pada perkerasan dapur, yaitu yang pertama, kondisi perkerasan yang memburuk atau kurangnya mutu kekuatan perkerasan beton yang disebabkan oleh yang pertama, material pembentuk yang tidak awet. Yang kedua, proses batu atau mencairnya. Yang ketiga, reaksi agregat alkali. Yang keempat, melengkung atau tidak tepatnya kelurusan bata solusi. Dan yang terakhir itu tegangan-tegangan yang timbul akibat ekspansi dan penyusutan. Untuk faktor yang kedua, kerusakan yang diakibatkan oleh lemahnya struktur perkerasan beton, lapis fondasi bawah dan tanah dasar yang disebabkan oleh yang pertama itu akibat beban yang berlebihan, yang kedua pemompaan, dan yang ketiga pecahnya bagian pojok pelat, dan yang keempat rusaknya sambungan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita akan sebelumnya kita harus tahu kerusakan itu terjadi sebagaimana atau bagaimananya. Yang pertama itu kerusakan struktur, dan yang kedua itu kerusakan pada sambungan, yang ketiga adalah kerusakan pada permukaan. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe kerusakan pada perkerasan kayu tersebut. Yang pertama ada deformasi, yang kedua ada retak, yang ketiga ada kerusakan pengisi sambungan, yang keempat ada gompal atau spelling, yang kelima ada edge pop-off, yang keenam ada lubang, dan yang ketujuh ada gompal, yang kedelapan ada polis agregat. Nah, untuk deformasi sendiri itu ada terbagi empat. Yang pertama itu ada depression atau amblas, dan yang kedua ada faulting, yang ketiga ada pumping atau pengumpaan, dan yang ketiga ada leaking. Untuk deformasi itu sendiri merupakan perubahan permukaan jalan dari proses aslinya yang dapat mempengaruhi kualitas kenyamanan lalu lintas. Nah, untuk deformasi itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada depression. Depression sendiri merupakan penurunan permanen permukaan slab dan umumnya terletak di sepanjang retakan atau sambungan. Selanjutnya, kedalaman amblas yang dipandang kritis adalah lebih dari 25 mm. Untuk risiko lanjutan dari depression itu, yang pertama itu mengurangi kenyamanan dan keselamatan kendaraan. Yang kedua, dapat menimbulkan genangan air yang memungkinkan air masuk ke dalam perkerasan. Untuk penyebabnya, yang pertama, pemadatan pada lapis fondasi yang kurang baik. Yang kedua, penurunan tanah dasar yang tidak sama. Dan yang ketiga, daya dukung tanah dasar yang kurang baik. Dan yang keempat, kurangnya butiran halus pada lapis fondasi atau akibat pumping. Untuk cara penanganan dari depresi ini yaitu jika kedalaman amblas besar dari 25 mm maka ditangani dengan penambalan, dan jika kedalaman amblas kurang dari 25 mm maka ditangani dengan lapis perata. Selanjutnya untuk contoh kerusakan depression atau amblas. Bagian kedua dari deformasi yaitu ada faulting atau patahan. Untuk faulting sendiri merupakan perbedaan elevasi antar slab akibat penurunan pada sambungan atau retakan. Untuk risiko dari faulting sendiri yaitu mengakibatkan lolosnya area patahan dan slab yang mengalami patahan, terjadinya gompal, serta berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. Nah, penyebab dari faulting sendiri yaitu kurangnya daya dukung fondasi tanah atau tanah dasar. Yang kedua, melengkungnya slab akibat perubahan temperatur dan kelembapan. Yang ketiga, terjadinya pumping atau rotching. Nah, yang keempat, perubahan volume pada tanah dasar. Selanjutnya itu cara penanganan dari faulting atau patahan sendiri adalah untuk perbedaan elevasi antar slab yang kurang dari 25 mm, solusinya dengan memberi lapisan rata dan
mengisi slab dan mengisi celah retak. Dan untuk perbedaan elevasi antar slab yang besar dari 25 mm, solusinya dengan penambalan. Berikut adalah contoh kerusakan faulting atau patahan. Bagian ketiga dari deformasi adalah pumping atau pemompaan. Pemompaan sendiri merupakan fenomena di mana air atau lumpur keluar atau terpompa melalui sambungan atau retakan yang ditimbulkan oleh defleksi slab akibat lalu lintas. Risiko dari pumping ini yaitu yang pertama, mengurangi daya dukung lapis fondasi karena timbulnya rongga di bawah slab atau pada lapis fondasi. Yang kedua, terjadinya rongga dan retak, meluasnya area atau slab yang mengalami pumping. Dan yang ketiga, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. Penyebab dari pumping sendiri, yang pertama itu kadar air yang berlebih pada tanah dasar. Dan yang kedua, infiltrasi air melalui celah sambungan atau retakan. Untuk cara penanganan dari pumping atau pemompaan itu, yang pertama full depth dan pembuangan yang besar. Yang kedua, pertimbangan dengan memberikan dawal. Dan yang ketiga, memberikan stabilisasi pada bagian pumping. Contoh kerusakan kaku pada permukaan yaitu pumping atau pemompaan. Selanjutnya bagian terakhir atau bagian keempat dari deformasi yaitu rocking, yang merupakan fenomena di mana pergerakan vertikal pada sambungan atau retakan yang disebabkan oleh lalu lintas. Risiko dari rocking sendiri yang pertama itu mengakibatkan retak yang akan diikuti patahan atau faulting yang permanen. Yang kedua, meluasnya area slab yang mengalami rocking. Dan yang ketiga, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Nah, penyebab dari rocking sendiri yang pertama itu pemompaan atau pumping. Yang kedua, kurangnya daya dukung tanah dasar. Dan yang ketiga, perbedaan daya dukung pada tanah dasar. Yaitu pengisian celah retak atau crack filling dan penutupan celah sambungan atau joint filling, serta menyuntikkan bahan pengisi atau semen rocking. Dan yaitu namanya rocking. Berikut contoh kerusakannya. Itulah penjelasan mengenai deformasi yang saya sampaikan tadi. Untuk penjelasan tipe dari kerusakan perkerasan jalan kaki lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Nurganti, BP 1901 dari Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu mengenai kerusakan pada pergerakan kaki, yaitu yang mengenai retak atau crack. Retak itu sendiri dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu block crack atau retak blok. Retak blok itu sendiri adalah retak saling berhubungan yang membentuk rangkaian blok yang berbentuk segi empat dan umumnya ukuran blok lebih dari 1 meter. Risiko dari retak itu sendiri yang pertama yaitu meluasnya area slab yang mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Selanjutnya, penyebab dari retak blok itu sendiri yang pertama yaitu ketebalan slab yang tidak cukup. Yang kedua, kehilangan daya dukung dari fondasi dan atau tanah dasar. Yang ketiga, terjadinya penurunan pada tanah dasar. Cara penanganan dari retak blok itu sendiri yaitu penanganan yang bisa dilakukan untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm. Penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya. Dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama 5 mm,
penanganannya dengan rekonstruksi satu slab. Nah, ini adalah contoh dari retak blok. Yaitu corner crack atau retak yang memanjang secara diagonal dari tepi atau sambungan memanjang ke sambungan melintang. Risiko lanjutan dari retak sudut tersebut yaitu yang pertama meluasnya area slab yang mengalami retak, yang kedua berkurangnya kenyamanan dan keselamatan kendaraan. Selanjutnya penyebabnya yaitu yang pertama ketebalan slab yang tidak cukup, yang kedua kehilangan daya dukung dari fondasi atau tanah dasar. Mengalami retak sudut tanpa menjadi pecah, solusinya dengan mengisikan celah retak. Namun jika yang terjadi retak sudut dengan disertai pecah, solusinya dengan rekonstruksi parsial. Ini adalah contoh kerusakan kaku yaitu retak sudut. Yaitu diagonal crack atau retak diagonal, yaitu retak yang tidak berhubungan dan garis retaknya memotong slab. Risiko kelanjutan dari retak diagonal tersebut yang pertama yaitu meluasnya area slab yang mengalami retak, yang kedua berkurangnya kenyamanan dan keselamatan kendara. Kemudian penyebabnya, yang pertama yaitu terjadinya penurunan badan jalan, yang kedua terisi slab yang tidak cukup, yang ketiga terjadi penyusutan dan selama perawatan, yang keempat terjadinya cracking. Untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama 5 mm, penanganannya dengan merekonstruksi parsial. Baiklah, ini contoh dari retak diagonal. Yang keempat yaitu longitudinal crack atau retak memanjang. Retak memanjang itu sendiri adalah retak yang tidak berhubungan dan merambat ke arah memanjang slab. Dimulai sebagai retak tunggal atau serangkaian retak yang mendekati sejajar. Risiko lanjutan dari retak memanjang itu sendiri yaitu yang pertama meluasnya area slab yang mengalami retak, yang kedua berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Selanjutnya penyebab dari retak memanjang. Yang pertama yaitu perbedaan penurunan pada tanah dasar, yang kedua sambungan memanjang terlalu dangkal, yang ketiga slab yang tidak cukup tebal. Untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Nah, inilah kerusakan dari retak memanjang. Yang kelima yaitu meandering crack atau retak tidak beraturan, yaitu retak yang tidak berhubungan, polanya tidak beraturan, dan umumnya merupakan retak tunggal. Kelanjutan dari retak tidak beraturan itu sendiri yaitu yang pertama meluasnya area slab yang mengalami retak, yang kedua berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendaraan, yang selanjutnya penyebab dari retak tidak beraturan. Yang pertama yaitu terjadinya pumping atau rocking, yang kedua tebal slab yang tidak cukup, yang ketiga terlambat memotong sambungan, yang keempat terjadi amblas, yang kelima penyusutan dini akibat terlambatnya perawatan.
Nah, selanjutnya untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama 5 mm, penanganannya bisa dilakukan dengan rekonstruksi parsial. Baiklah, ini adalah contoh dari kerusakan jalan kaku, yaitu retak tidak beraturan. Yang terakhir dari kerusakan pada retak yaitu transverse crack atau retak melintang. Retak melintang itu sendiri adalah retak yang tidak berhubungan dan retaknya merambat ke arah melintang slab. Selanjutnya, resiko kelanjutan yang terjadi akibat retak melintang. Yang pertama yaitu meluasnya area slab yang mengalami retak. Yang kedua, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Yang selanjutnya, penyebab dari kerusakan retak melintang. Yang pertama yaitu tebas slab yang tidak cukup. Yang kedua, penggergajian sambungan yang terlambat. Yang ketiga, terjadinya pumping dan cracking. Selanjutnya, untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya bisa dilakukan dengan mengisi aspal celah retaknya, dan untuk retak blok dengan lebar retak besar sama dari 5 mm, penanganannya dapat dilakukan dengan rekonstruksi parsial. Baiklah, ini contoh dari retak melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Parodidiana, PP 1911021046 dari jurusan Teknik Sipil, Konstruksi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang kerusakan perkerasan jalan kaki. Baiklah, kerusakan jalan kaki itu tentang kerusakan pengisi sambungan. Kerusakan pengisi sambungan terbagi atas dua jenis berdasarkan bahan pengisinya. Pertama, bahan pengisi yang terbuat di lapangan, dan yang kedua yaitu bahan pengisi yang dibuat di pabrik. Bahan pengisi yang dibuat di lapangan adalah bahan yang dituangkan ke dalam sambungan. Umumnya jenis ini adalah aspal karet yang dituangkan secara panas. Jenis lainnya adalah yaitu elastomers. Dan bahan pengisi yang dibuat di pabrik yaitu yang disisipkan atau yang dimasukkan ke dalam sambungan yang telah dibuat sebelumnya. Penyebab dari kerusakan pengisi sambungan itu yang pertama yaitu pengausan dan pelampukan bahan pengisi, dan yang kedua yaitu kualitas bahan pengisi yang rendah, dan yang ketiga yaitu kurangnya kelekatan bahan pengisi terhadap dinding sambungan. Yang keempat yaitu terlalu banyak atau tidak cukup bahan pengisi di dalam sambungan tersebut. Akibat dari kerusakan pengisi sambungan itu yang pertama terjadinya pumping dan ramping, meningkatnya kebisingan dan berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Solusi dari kerusakan pengisi sambungan yaitu dengan cara mengganti atau menambah bahan pengisi sambungan tersebut. Nah, inilah contoh dari kerusakan pengisi sambungan. Kerusakan jalan kaku selanjutnya adalah gompal atau spaling. Gompal atau spaling adalah pecah yang umumnya terjadi pada bagian tepi permukaan slab, sambungan, sudut, atau retakan, dengan kedalaman gompal bervariasi hingga lebih dari 50 mm. Penyebab dari gompal atau spaling adalah yang pertama, infiltrasi material yang tidak elastis ke dalam sambungan atau retakan, pelemahan pada tepi sambungan akibat pekerjaan, korosi tulangka, kesalahan pemasangan noel, dan mutu agregat campuran beton yang rendah. Akibat dari gompal itu sendiri adalah pertama, meluasnya area slab yang mengalami gompal. Yang kedua yaitu mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendara. Selanjutnya yaitu dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Solusi dari kerusakan jalan kaku gompal ini yaitu
dengan cara penanganan untuk kedalaman besar dari 50 mm, yaitu dengan melakukan penambahan. Sedangkan untuk kedalaman yang kurang dari 50 mm, yaitu dengan cara penanganannya dengan pelapisan ulang tipis. Inilah contoh dari kerusakan jalan kompal. Selanjutnya yaitu drop off. Drop off adalah penurunan yang terjadi pada bahu yang berdekatan dengan stang. Penyebab terjadinya drop off adalah yang pertama, 1. Karena kesalahan pada saat pelaksanaan, 2. Kesalahan geometrik, 3. Drainase bahu yang kurang baik, 4. Material pada bahu yang tidak stabil. Akibat dari drop off itu yaitu masuknya air ke dalam ke bawah perkerasan dan akan memperparah kerusakan yang terjadi. Solusi cara penanganan dari drop off itu adalah dengan cara penanganan yang tepat untuk penurunan yang besar sama 15 mm, yaitu dengan melakukan pengisian pada celah atau retakan. Sedangkan untuk penurunan yang besar dari 15 mm itu dengan cara melakukan pemerataan. Untuk kerusakan jalan kaku yaitu drop off. Selanjutnya adalah lubang atau bor. Lubang adalah pelepasan mortar dan agregat pada bagian permukaan perkerasan yang membentuk cekungan dengan kedalaman lebih dari 15 mm dan tidak memperlihatkan pecahan-pecahan yang bersudut seperti pada gompal. Kedalamannya dapat berkembang dengan cepat jika adanya air. Sebab dari lubang, yang pertama letak tempat, yang kedua penempatan dowel terlalu dekat dengan permukaan perkerasan, ketiga akibat dari kerusakan atau retakan yang tidak segera ditutup. Akibat dari lubang itu yaitu yang pertama meluasnya ukuran lubang, kedua mengurangi kenyamanan, ketiga membahayakan keselamatan berkendara. Cara atau mengatasi solusi untuk lubang tersebut yaitu dengan cara melakukan penambahan. Contoh kerusakan jalan kaku yaitu lubang. Kerusakan selanjutnya yaitu blow up. Blow up ialah pergerakan setempat plat di atas dan pecah pada sambungan atau retak. Biasanya terjadi akibat tidak tersedianya ruang pada plat atau join saat menuai pada cuaca panas. Masalah yang timbul akibat blow up yaitu roughness atau infiltrasi air dalam kejadian ekstrem berbahaya bagi lalu lintas. Blow up disebabkan oleh atau penyebab dari blow up yaitu pada saat cuaca dingin plat menyusut yang meninggalkan join terbuka lebar. Bila bukan ini terisi material incompressible pasir asal tanah, pada saat panas plat menuai dan terjadi tekanan. Blow up dipercepat oleh join yang gompal dengan cracking dan kerusakan membeku dan cair. Cara melakukan perbaikan untuk blow up ini yaitu dengan kerusakan selanjutnya yaitu polis agregat. Polis agregat adalah daerah perkerasan yang bagian agregat di permukaan hilang partikel halusnya. Masalah yang timbul dari polis agregat adalah menurunnya skid resistance. Penyebab dari polis head agregat yaitu trafik yang berulang-ulang, terutama disebabkan penggunaan agregat yang mudah terabrasi. Perbaikan untuk polis head agregat yaitu dengan cara diamond breathing atau oil. Kita jalan satu polis head agregat. Baik, itulah penjelasan mengenai kerusakan pada perkerasan kaku dari kami kelompok 6. Saya Davitri. Saya Rifa Novianti. Saya Rio Forobi Diana. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.